tempat kemahmu, bentangkan tenda kediamanmu. Jangan menghemat, panjangkan talinya dan pancangkan kokoh patukmu. Lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkan tenda kediamanmu. Jangan menghemat, panjangkan talinya dan pancangkan kokoh patukmu. Sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu, sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu. Lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkan tenda kediamanmu. Jangan menghemat, panjangkan talinya dan pancangkan kokoh patukmu. Sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu, sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu. Saudara percaya firman Tuhan? Mari kita angkat tangan kita. Kita katakan bersama-sama di hadapan Tuhan. Tuhan, ini kami hamba-Mu, jadilah sesuai kehendak-Mu. Kami siap jalankan firman-Mu, nyatakanlah kemuliaan-Mu. Tuhan, ini kami hamba-Mu, jadilah sesuai kehendak-Mu. Kami siap jalankan firman-Mu, nyatakanlah kemuliaan-Mu. Nyatakanlah kemuliaan-Mu. Nyatakanlah kemuliaan. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan.
Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih yang sudah bergabung di live streaming FAGB yang Lim. Sebelum kita memulai ibadah FA ini, mohon suara mic dibuka untuk mengatakan salam bagi sama kita. Salam semuanya. Shalom. Oke. Sebelum kita memulai ibadah FA ini, ada beberapa informasi harus ketahui untuk menjaga ibadah berlangsung dengan baik. Ibadah berlangsung selama lebih kurang 60 menit. Jika terjadi putus koneksi, mohon join kembali ke aplikasi Zoom. Selama ibadah berlangsung, mohon diperhatikan sopan santunnya dalam beribadah, seperti berpakaian sopan, cara duduk yang sopan, posisi badan menghadap kamera setengah badan, kamera diletakkan di meja sehingga kamera tidak goyang. Jika ada anak mau ikut, mohon dibantu diarahkan duduk yang tertib. Selama ibadah berlangsung, jika dalam satu rumah menggunakan lebih dari 2 handphone, mohon dijaraki 5 meter, karena jika 2 HP berdekatan akan menyebabkan kebisingan. Selama ibadah berlangsung, mohon mic dimatikan saja jika tidak diperlukan. Ikuti instruksi dari host jika diperlukan. Demikian info seputar tata tertib mengikuti ibadah FA ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita awali saja ibadah FA ini dengan doa pembuka. Dipersilakan dengan Ibu Kacuk. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Ya Bapa yang di surga, kami syukur dan berterima kasih padamu ya Bapa, buat anugerahmu dan kasih karuniamu dalam setiap kami ya Bapa. Terima kasih Bapa buat malam hari ini ya Bapa, kami berkumpul kembali ya Bapa dalam Zoom FA ya Bapa. Ya Bapa, kami percaya Bapa lawatanmu ya Bapa, hadiratmu datang menjamah setiap kami ya Bapa. Dan kasih setia anugerahmu semakin kau limpahkan pada setiap kami ya Bapa. Dan kami percaya Bapa, yang lemah akan engkau kuatkan ya Bapa, yang sakit akan engkau sembuhkan ya Bapa dengan bilurmu ya Bapa. Ya Bapa, yang beban berat akan engkau beri pelepasan dan kelegaan ya Bapa. Yang berkekurangan akan engkau cukupkan ya Bapa. Ya Bapa, bahkan berkelimpahan ya Bapa. Ya Bapak, kami bersyukur kami punya Bapak seperti Engkau ya Bapak, yang begitu mengasihi kami dan peduli akan hidup kami ya Bapak. Terima kasih ya Bapak yang baik. Firman-Mu malam hari ini kami akan dengar ya Bapak, biarlah menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami, kebenaran-Mu yang menuntun kami setiap hari ya Bapak. Terima kasih Bapak yang baik. Ya Bapak, kami percaya Bapak, semuanya Engkau yang lancarkan ya Bapak. Semuanya Engkau yang atur ya Bapak. Seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Dan FA malam hari ini dari awal pertengahan sampai akhir kami serahkan dalam tangan-Mu ya Bapak. Di dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapak. Ya Bapak, terima kasih Bapak yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berterima kasih. Kita yang percaya sama-sama katakan amin. Yang beribadah FA Zoom pada malam hari ini, supaya kita minta api kemuliaan Tuhan turun dalam kehidupan kita. Amin. Dengarkanlah suara nabi memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nabi memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panji. Ku siap maju janganlah lengah, Yesus Panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Yeay! Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Amin. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Mari umat Tuhan, kita yang berada di rumah, kita angkat lagu pujian ini dan lebih sungguh lagi. Selagi masih ada kesempatan, kita minta kepada Tuhan, Tuhan, aku mau mencintaimu. Tuhan, aku mau datang beribadah kepadamu dengan lebih sungguh lagi. Supaya api kemuliaan Tuhan turun dalam kehidupan kita. Supaya api cinta Tuhan turun dalam kehidupan kita. Selagi masih ada kesempatan, mari kita datang mencintai Tuhan. Supaya Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupan kita. Haleluya. Amin.
siap maju janganlah lengah. Yesus Panglima kita, gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Katakan, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Amin. Bangkitlah gerejanya. Amin. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Yang lebih sungguh lagi pada Tuhan, katakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Yes. Api kemuliaan-Nya, dan lebih sungguh lagi, tercurah dari surga, penuhi kami semua. Penuhi kami Tuhan, bangkitlah gerejanya. Amin. Api kemuliaan-Nya, yes, tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Segala raja, segala raja, segala raja. Yes, beri kemuliaan bagi nama Tuhan kita yang baik. Haleluya. Terima kasih Bapa. Mari kita yang berada di rumah dan dimanapun kita berada, mari kita angkat lagu penyembahan ini dengan lebih sungguh lagi di hadapan Tuhan. Mari kita buka hati kita datang kepada Tuhan, sebab pengharapan kita hanya kepada Tuhan Yesus yang memberikan pertolongan dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Katakan, ku pandang wajah-Mu dan berseru pertolongan. Pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan dimanapun engkau berada, sebab pertolongan itu datang daripada Tuhan. Selagi ada kesempatan, mari mendekat kepada Tuhan, mencintai Tuhan dengan lebih sungguh lagi. Karena apabila kita mencintai Tuhan, maka perkenanan Tuhan turun di rumah kita, hadirat Tuhan turun dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Kita angkat lagu penyembahan ini dengan lebih sungguh lagi di hadapan Tuhan. Bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Katakan, ku pandang wajah-Mu. Mari kita angkat tangan dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan
kepada Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru. Ini menjadi doa kami Tuhan. Pertolongan ku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku, Kaulah harapan dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Kita menyembah Tuhan. Mari kita buka tangan kita buka hati kita buka suara kita kepada Tuhan. Dengan ucapan bibir kita datang memuji menyembah Tuhan. Oh, terima kasih Bapa. Engkaulah pusat pujian penyembahan kami. Engkaulah pokok pujian kami ya Tuhan. Engkau hadir di rumah kami, menjamah kami ya Tuhan, melawan kami ya Bapa. Mari kita yang berada di rumah dimanapun kita berada, mari kita menyembah Tuhan, datang kepada Tuhan. Oh, sebab pertolongan Tuhan sungguh baik dalam kehidupan kita. Perbuatannya yang ajaib menolong dalam kehidupan kita. Terima kasih Bapa. Oh, kami memberkati kami dengan kasih-Mu ya Tuhan. Kami memberkati hidup kami dengan penyembahan. Kami memberkati Tuhan dengan korban syukur kami kepada Tuhan. Oh, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau memberkati benih yang kami tabur ya Tuhan. Oh, Rabba-Baba, benih yang kami tabur lewat daripada pekerjaan kami, benih yang kami tabur lewat daripada pelayanan kami, benih yang kami tabur lewat daripada perjalanan kami. Oh, terima kasih Bapa. Engkau mengurapinya, Engkau memberkatinya Tuhan, Engkau menyiraminya Tuhan. Oh, Rabba-Baba, biarlah Tuhan hujan awal, hujan akhir turun bagi setiap kami ya Tuhan, sehingga Tuhan akan memberikan kami berkat minyak, berkat anggur, oh, berkat gandum dalam setiap kehidupan kami. Oh, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami yang lemah, berikan kami kekuatan ya Tuhan. Kami yang berputus asa, diberikan pengharapan yang baru. Oh, yang terbelenggu dibebaskan, yang terikat dilepaskan, yang kekurangan dicukupkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan mendengarkan bahan sharing firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu Bapak PDP Mangara Silitonga. Bapak, Engkau mengurapi hamba-Mu ini secara khusus. Begitu juga kami, para pengurus-pengurus FA, anggota-anggota FA, hamba-hamba Tuhan, dimanapun kami berada pada hari ini. Biarlah pengurapan yang datang daripada Tuhan turun bagi setiap kami, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Berfirmanlah Tuhan, dan kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita yang percaya sama-sama kita katakan. Salam bagi kita semua. Apa kabarnya? Keluarga besar FA GBI Medan Plaja tentunya luar biasa. Puji nama Tuhan kalau pada saat ini kita bisa beribadah bersama-sama melalui FA streaming, dan saya rindu kita untuk masuk lebih dalam lagi. Untuk itu kita angkat satu pujian, Ku Datang Kepada Tuhan. Ku datang Tuhan, barui hati
Kini ku tahu bahwa kelemahanku telah dipatahkan oleh kuasa kasih-Mu. Peluklah aku dalam kasih-Mu, bawaku dekat padamu. Ku kan bangkit bagai Raja Wali, terbang bersama-Mu, Roh-Mu memimpinku dengan kuasa kasih-Mu. Peluklah aku dalam kasih-Mu, bawaku dekat padamu. Ku kan bangkit bagai Raja Wali, terbang bersama-Mu, Roh-Mu memimpinku dengan kuasa kasih-Mu. Terbang bersama-Mu, Roh-Mu memimpinku dengan kuasa kasih-Mu. Terbang bersama-Mu, Roh-Mu memimpinku dengan kuasa kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Mari Tuhan urapi setiap kami. Urapi kami yang berbicara. Urapi kami yang mendengar ya Tuhan. Sehingga firman-Mu berkuasa di dalam kehidupan kami. Sehingga firman-Mu menjadi tuntunan di dalam kehidupan kami. Berbicaralah bagi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Salam bagi kita semua. Ya, sepanjang bulan Mei kita mendapatkan tuntunan tentang manusia duniawi versus manusia rohani. Dan tuntunan firman Tuhan bagi kita yaitu yang diambil dari 1 Korintus 2 ayat 14 dan 15. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan dan ia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani, tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Bapak Ibu, saya mau bersaksi tentang ayat tuntunan ini, di mana saya ini dilahirkan di satu daerah di Tanah Karo, ya. Tetapi opung kami berasal dari Batak Toba. Nama saya Mangara Silitonga. Saya lahir di Tanah Karo, tepatnya di 1 Mei
1973, dan pada saat usia saya 3 bulan 25 hari, saya dibaptiskan oleh orang tua saya, oleh keluarga saya, tepatnya itu pada tanggal 26 Agustus 1973. Dan saya pribadi sangat dekat sekali dengan kakek nenek saya, terutama kepada nenek saya yang kami sebut Opung Boru. Dan Opung Boru saya ini adalah suatu pribadi yang sangat kami kagumi dan kami percaya kepadanya, dan dia juga adalah salah satu pendiri di gereja suku di tempat kami berada, kemudian juga salah satu donatur di tempat gereja kami berada, dan dia dikenal sangat baik. Dan banyak orang yang datang kepada opung kami karena dia punya kemampuan, hikmat yang tidak dimiliki oleh orang biasa, dan kami sangat mempercayai opung kami dan kami sangat bangga kepada opung kami. Singkat cerita, di tahun 1998 saat usia saya 25 tahun, dengan caranya Tuhan, melalui seorang wanita yang hebat yang saya cintai, Tuhan bawa saya masuk ke ruang ibadah. Dulunya mungkin Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian pernah beribadah ke sana, yaitu GBI Medan Plaja, dan saya mengikuti ibadah raya. Ya, dan saya melihat di tempat itu banyak orang yang bertepuk tangan, melompat-lompat, bersorak-sorai. Dan pada saat itu saya melihat itu adalah suatu kebodohan. Kenapa mereka ini melompat-lompat? Karena kebiasaan di dalam kehidupan saya, di dalam beribadah, yaitu dalam suasana yang tenang, dalam suasana yang hening. Dan saya melihat pada saat itu mereka berlompat-lompat, bersorak-sorai, dan saya waktu itu memahaminya dengan akal pikiran saya, sehingga akal pikiran saya tidak mampu memahaminya. Dan sekembalinya dari ibadah itu, saya tetap mengandalkan opung saya. Ya, walaupun saya beribadah ke gereja, saat saya masuk rencana pernikahan, saya datang kepada opung saya. Karena opung saya ini mempunyai suatu kelebihan, dia bisa melihat masa depan, dan dia bisa melihat masa lalu, dan dia bisa memberikan solusi kepada orang yang datang kepadanya. Jadi media yang dipakai oleh opung kami ini adalah sirih, dan setiap orang yang datang kepadanya, orang tersebut akan menyerahkan setumpuk sirih, dan sirih ini akan dipilih. Kemudian orang yang datang kepadanya akan berdoa menurut kepercayaan dan keyakinannya masing-masing, dan kami sekeluarga sering melakukan itu. Pada saat kami membuka usaha, pada saat kami mau merencanakan berangkat pergi merantau, pada saat kami masuk di dalam pernikahan, kami selalu bertanya kepada opung kami. Dan banyak orang yang berhasil, dan banyak orang yang datang ke rumah kami menjumpai opung kami. Artinya opung kami ini adalah orang yang bisa dipercaya dan bisa memberikan hikmat dan bisa memberikan solusi bagi masalah-masalah orang yang datang kepadanya. Singkat cerita, saya bersama-sama dengan orang yang saya kenal dekat, keluarga kami. Pada saat itu dia mengalami permasalahan di dalam dunia usahanya. Kemudian dia bertanya kepada opung kami, dan opung kami memberikan solusi, dan dia memberikan sesuatu benda kepada keluarga kami ini, dan keluarga kami ini mulai kembali berusaha seperti biasa, dan dia mendapatkan bisnis yang lebih baik lagi. Tetapi pada akhirnya keluarga kami ini bukan hanya bisnisnya yang berjalan baik, tetapi dia menemukan, dia masuk ke dalam satu dosa di mana bukan barang jualannya aja yang laku, tetapi dia mendapatkan pasangan hidup yang lain. Dan saya melihat ini adalah sesuatu yang tidak benar, dan saya tidak mau seperti itu. Dan saya tidak mau mengikuti langkah itu. Dan
saya mengalami suatu kebingungan. Kenapa? Karena opung saya ini adalah orang yang berhikmat dan bisa memberikan solusi bagi setiap kami. Tetapi pada akhirnya saya menemukan hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang saya percayai di dalam Alkitab. Bapak Ibu, karena Tuhan sudah membukakan pemahaman saya melalui 2 Korintus 11 ayat 13 dan 14, sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Bapak Ibu, saya disadarkan oleh ayat ini. Saya sudah mengetahui kebenaran. Tuhan membukakan pemahaman saya dan saya masuk dalam kebenaran. Dan saya berdoa, saya minta tolong kepada Tuhan, saya minta ampun kepada Tuhan, dan saya minta tuntunan Tuhan. Dan setiap kali saya berdoa, saya minta kepada Tuhan, bermohon kepada Tuhan, Tuhan tunjukkan kepada saya jalan kebenaran, Tuhan berikan saya kemampuan untuk melakukan apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan saya. Kemudian saya masuk lagi beribadah ke gereja, di tempat saya beribadah, waktu itu di Medan Plaja, seorang hamba Tuhan menyampaikan Markus 1 ayat yang keempat. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Bapak Ibu, ayat ini sangat menancap di hati saya. Ayat ini merubah pola pikir saya. Ayat ini merubah cara hidup saya. Dan saya menyerahkan diri saya bertobat dan saya memberikan diri saya untuk dibaptis. Bukan dibaptiskan seperti waktu saya berumur 3 bulan. Tetapi saya memberikan diri saya untuk dibaptis supaya Tuhan mengampuni dosa-dosa saya. Kemudian setelah itu apakah perjalanan saya sudah mendapatkan suatu keberhasilan? Belum. Waktu berjalan, kemudian saya tetap melakukan aktivitas saya bekerja, saya beribadah, dan saya mengurusi keluarga saya. Dan pada saat beribadah kemudian saya juga mendapatkan tuntunan. Setiap kali saya mendapatkan tuntunan, saya berdoa. Dan saya mendapatkan tuntunan tentang kebenaran firman Tuhan, yaitu yang Tuhan bagikan bagi saya, yang Tuhan berikan kepada saya melalui hamba-hambanya pada saat saya beribadah. Dan setelah saya dibaptis, saya selalu rajin beribadah dan saya tidak pernah meninggalkan ibadah-ibadah yang ada, dan saya selalu bersekutu dengan teman-teman yang satu keyakinan dengan saya, dan Tuhan selalu menuntun saya. Dan pada akhirnya saya dituntun Tuhan menemukan satu ayat, yaitu Yohanes 16 ayatnya yang ke-13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepada kamu hal-hal yang akan datang. Saya menemukan satu pribadi yang lebih luar biasa dari yang saya temukan pada masa kehidupan manusia duniawi saya. Saya waktu membanggakan opung saya, waktu saya selalu minta tuntunan kepada opung saya ingin mengetahui apa yang terjadi di kemudian hari. Dan kalau saya mengetahui apa yang terjadi di kemudian hari, saya akan mendapatkan kebenaran. Dan setelah saya menjalani kehidupan saya sesuai dengan tuntunan opung saya, ternyata saya menemukan ketidakbenaran. Bapak Ibu, Roh Kudus akan menuntun kita ke dalam kebenaran dan akan memberitakan kepada kita, kepada Anda, kepada semua keluarga kita,
hal-hal yang akan terjadi di masa yang akan datang. Jelas ayat ini Yohanes 16 ayat 3 menjelaskan bagi kita, membukakan pola pikir kita bahwa Roh Kudus akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Bapak Ibu, setelah saya melakukan apa yang saya dengar dari hamba-hamba Tuhan melalui ibadah-ibadah yang saya ikuti, baik itu ibadah hari Minggu, baik itu ibadah FA seperti sekarang ini kita lakukan bersama-sama, Tuhan terus menuntun saya. Tuhan terus memberikan hikmat bagi saya. Tuhan terus memperlengkapi saya. Apakah saya sudah mengalami yang namanya kesuksesan? Belum sepenuhnya Bapak Ibu, belum sepenuhnya. Dan Tuhan terus menuntun saya dan saya bersama-sama dengan keluarga ikut dalam pelayanan. Dan pada suatu kesempatan dari sekretariat GBI Medan Pelaja memberikan undangan bagi kami dan kami ikut di dalam satu penggalangan dana yaitu di Sumatera Resort. Pada saat itu kami diundang untuk melakukan janji iman. Kami diundang untuk melakukan janji iman dan pada saat di dalam ibadah tersebut saat hambanya Gembala Pembina kita Bapak R. Bambang Yonan menyampaikan firman dan firman itu menancap di hati istri saya dan istri saya membuat janji iman dan dia menuliskan satu angka yang buat saya pada saat itu mustahil saya lakukan, mustahil kami lakukan. Dan sempat manusia duniawi saya berkata kepada istri saya, dan saya bilang kepada istri saya, kalau menulis angka untuk uang keluar, coba dipakai pikirannya, coba dipakai otaknya. Dan satu kata yang disampaikan istri saya, ini imanku. Pada saat itu, saya minta ampun kepada Tuhan. Saya berdoa, Tuhan ampuni saya. Saya membatasi kuasa-Mu dalam kehidupan saya. Saya membatasi kuasa-Mu dalam pikiran saya. Kalau hari ini Engkau telah memakai istri saya percaya Tuhan akan memberikan kuasa-Mu kepada saya untuk melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan saya. Dan pada akhirnya saya menemukan satu ayat dan ayat ini sangat luar biasa menuntun kehidupan saya, yaitu Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu, kuasa yang kita terima yaitu adalah kuasa dari Roh Kudus, dari Roh Allah, dari Tuhan Yesus. Kuasa ini akan memampukan kita. Kuasa ini akan menyembuhkan engkau yang sakit. Kuasa ini akan melepaskan engkau yang terikat. Kuasa ini akan membawa engkau dari satu keberhasilan ke satu keberhasilan yang lain. Bapak Ibu, singkat cerita, kami dimampukan Tuhan. Kami diberikan kuasa oleh Tuhan untuk menyelesaikan janji iman kami. Kami melakukan dengan rutin, dengan taat, bulan demi bulan, dan pada akhirnya sebelum masa janji iman kami berakhir, Tuhan mampukan kami untuk menyelesaikannya. Dan Tuhan bawa kami lebih lagi, yaitu menjadi saksinya Tuhan. Karena Tuhan berkata, dan kamu akan menjadi saksiku. Dan saya melihat kebesaran Tuhan dalam kehidupan saya. Saya melihat kebesaran Tuhan di dalam kehidupan keluarga saya. Tuhan tidak terlihat,
Tetapi melalui kehidupan kita, orang lain akan melihat Tuhan. Orang lain akan merasakan Tuhan itu hidup. Tuhan Yesus itu ada melalui kehidupan kita. Maka Tuhan akan memakai kita untuk menjadi saksi-saksinya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan Yesus yang telah memberikan kuasa-Nya bagi kita, yang telah mencurahkan Roh Kudus-Nya bagi kita. Dan kuasa ini ada bersama-sama dengan kita. Dan kuasa ini akan memampukan kita. Dan kalau Bapak Ibu punya masalah seperti yang saya alami, mungkin engkau ingin tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari. Mungkin engkau ingin tahu apakah bisnismu akan bisa berjalan baik. Mungkin engkau ingin tahu apakah engkau bisa sembuh dari penyakitmu. Mungkin engkau ingin tahu apakah engkau akan terbebas dari hutang-hutangmu. Bapak Ibu, hari ini kuasa itu telah disampaikan kepadamu. Kuasa itu telah diberikan kepadamu. Maka Bapak Ibu, terimalah kuasa itu untuk menjadi saksi-saksi Tuhan. Saksi-saksi Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Dan pada akhir kata, saya ingin menyampaikan kepada kita semua, keluarga besar FA GBI Medan Plaja, sudahkah Anda menerima kuasa yang sudah Tuhan sediakan bagi kita? Mungkin kalau Bapak Ibu masih bingung, kalau Bapak Ibu masih bertanya-tanya, mari diskusikan di tempatmu masing-masing. Tanya kepada ketua FA-mu, tanya kepada pemimpin rohanimu, bagaimana cara kuasa ini bekerja di dalam kehidupan kita. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup merubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Dalam hadirat Tuhan, kita ulang dari awal. Hanya Kau Tuhan penolongku. Yes. Yang selalu setia bersamaku.
Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan di hidupku. Ya Rama ya Rama ya Namasi. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Ya Rana Bayana Masih. Oh ya Lara Bakata Kaya Rana Masyanda Laba 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 Laba. Sikala Bala 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 Bala. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan kalau kami sudah selesai melakukan ibadah kami, ibadah FA. Biarlah Tuhan Engkau terus bekerja di dalam kehidupan kami.
Kuasa-Mu bekerja di dalam kehidupan kami. Mampukan kami ya Tuhan dengan kuasa-Mu. Bapa yang baik, kami berdoa ya Tuhan, buat seluruh keluarga FA GBI Medan Pelaja. Biarlah Tuhan Kau memberkatinya. Biarlah Tuhan Kau mencukupkan segala kebutuhan dan keperluannya ya Bapa. Mari Tuhan, bawa keluarga-keluarga FA GBI Medan Pelaja mengalami kebaikan-kebaikan yang Kau sediakan bagi setiap kami ya Tuhan. Tuhan, pada kesempatan ini juga kami berdoa buat pemimpin-pemimpin rohani kami, mulai dari gembala sidang kami, gembala pembina kami, dan koordinator-koordinator yang ada, koordinator FA ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberkatinya. Biarlah Tuhan Engkau selalu memberikan hikmat-Mu bagi pemimpin-pemimpin rohani kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat tempat ini ya Tuhan, yang kami pakai. Biarlah Tuhan berkat-Mu sempurna atas tempat ini. Dan kami juga berdoa Tuhan buat tim yang sudah melayani, sehingga ibadah ini bisa berjalan dengan baik. Kiranya berkat-Mu melimpah atas kami semuanya Bapa. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kalau sebentar kami selesai, biarlah kiranya Roh-Mu bekerja di antara kami ya Tuhan. Dan sebelum kami mengakhiri ibadah kami siap menerima berkat daripada-Mu. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita. Terimalah berkat yang melimpah dari Allah Bapa, kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus. Itulah yang menyertai kita mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati, bersama-sama kita katakan, amin. Shalom, puji nama Tuhan. Kita telah diberkati lewat daripada firman-Nya ya, yang disampaikan oleh hambanya Bapak BDP Mangaras Litonga, bahwa hari-hari ini kita harus percaya supaya kita menerima kuasa. Seperti Yohanes 1 ayat 12 berkata, apabila kita percaya dalam nama Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kuasa kepada anak-anak. Amin. Puji nama Tuhan, kita masuk pada sesi kesaksian bagi Bapak Ibu di sepanjang bulan ini, di bulan Mei, atau sepanjang minggu ini, apabila kita mengalami zaman Tuhan, kita mengalami lawatan Tuhan, kita mengalami kebaikan Tuhan, boleh kita memberikan kesaksian di ibadah Zoom pada malam hari ini. Bagi Bapak Ibu yang memberi kesaksian, saya persilakan waktunya. Puji Tuhan, kita sudah baikan. Kita minta dukungan doa biar kita tetap lagi proses pemulihan. Kita udah proses masuk obat dan kalau dilihat dari kalau menurut informasi dokter kita udah ada progres kemajuan, Pak. Itu aja, Pak, kesaksiannya bahwa Tuhan itu baik. Ketika ada kejadian buruk menimpa pun Tuhan tetap baik, dan Tuhan selalu buka jalan ketika sepertinya tidak ada jalan. Ya, terima kasih buat Pak Orben. Itu Ibu ya, Pak? Masih dirawat ya, Bu? Pak? Iya, Ibu lagi obat. Dia mungkin obatnya lagi pengaruh obat jadi ketiduran. Jadi jadi Thailand. Di rumah sakit Columbia ya, Pak ya? Iya, jadi awalnya kita nggak ada tempat. Waktu saya masuk pertama kali sebenarnya nggak ada tempat. Saya nggak ada kita nggak ada ruangan penuh. Bahkan di instalasi IGD-nya, instalasi untuk COVID, itu saya sempat nginap 1 hari karena nggak ada tempat. Nah, kenapa puji Tuhan kita dapat 1 ruangan. Puji Tuhan lah, Pak. Ya, jadi saya ingin menyaksikan bahwa Tuhan itu baik. Ketika kita dalam keadaan seakan-akan keadaan itu buruk pun Tuhan buka jalan. Dan puji Tuhan kita lagi proses pemulihan dan sekali lagi Tuhan itu baik.
terima kasih ya buat Pak Odben. Pak Odben ini Ketua EPA 010 ya di EPA kita di GB Yanglim. Kemarin kami para semua hamba Tuhan mendoakan Bapak ya pada Sabtu Makasih, kemarin. Pak. Iya, untuk Makasih. mendoakan supaya pemulihan keluarga Bapak sama Ibu yang terkena dampak positif COVID ya Pak ya. Tetapi Iya. Bapak tadi berkata Tuhan itu baik, tidak pernah anak-anaknya dibiarkan oleh Tuhan. Iya. Karena Allah turut bekerja bagi orang yang mengasihi Tuhan. Betul. Roma 8 ayat 28 Pak. Itu Iya. sangat menginspirasi saya bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam segala mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Jadi apapun Tuhan itu baik, dan saya bisa menyaksikan dalam keadaan saya merasa kondisinya udah parah. Kan waktu saya tahunya kena COVID itu ketika Iya, Pak. kami itu cek torak di Kolombia. Kebetulan waktu dicek torak itu saya dan istri saya itu bintik-bintiknya udah banyak di paru. Kebetulan istri saya bintiknya belum terlalu melebar, dan tapi memang torak COVID itu nggak boleh cemas. Jadi kita itu emang kalau penyakit COVID itu selain berdoa kita harus nggak boleh cemas, harus santai, rileks gitu. Itunya Pak. Ya, terima kasih Pak buat kesaksiannya. Buat kesaksian sungguh luar biasa ya. Iya, Pak. Buat hambanya ya. Tidak pernah Tuhan tinggalkan. Karena kalau kita ada mengalami sakit gini, kan kita cemas biasanya Pak ya. Iya, itu nggak boleh. Harusnya nggak boleh cemas. Nah, saat kita cemas itulah banyak imun kita jadi turun. Nah, gitu. Imun kita jadi turun. Makanya saya bilang ke anak istri saya, obatnya hanya ini, doa dan jangan cemas. Dan terima kasih juga buat dukungan dari Bapak Palar dan tim. Iya. Oke Pak, beri kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Nanti boleh dibawa dalam doa ya buat Ibu Jenny nanti membawakan keluarga Pak Horbertua supaya Tuhan pulihkan, Tuhan cepat sembuhkan sehingga boleh cepat pulang dari rumah sakit Kolombia. Amin Pak. Ya. Tuhan baik Pak, penyertaannya selalu ada, kerjaan semuanya lancar Pak, sehat semua Pak. Oh, luar biasa Bu. Terima kasih buat Bu Kajio ya, tetap sehat, kerjaannya usahanya lancar ya Bu ya. Padahal masa-masa sekarang kan ekonomi agak ini ya, tetapi Tuhan terus memberkati Bu. Terima kasih Bu buat kesaksiannya. Ya, jadi bulan Maret waktu kita masuk di dalam bulan doa. Jadi satu adik saya, jadi anak angkat papa. Jadi mamanya adalah II saya, adalah adik dari mama saya. Jadi saya panggil II. Itu meninggal di bulan 3, di awal bulan 3. Terus anaknya 39 tahun, Nelson, itu meninggal 10 hari setelah mamanya meninggal. Mamanya dikremasi. Mama meninggal karena itu sudah 15 tahun ginjalnya di HD. Jadi sudah cuci darah, sudah 15 tahun. Nelson inilah yang gotong-gotong II pergi cuci darah gini. Dia sayang, dia melekat. Dia tidak Nelson tidak punya punya pacar, tapi karena pacarnya tidak bisa terima II, dia stop, tidak berpacaran. Dia layanin II, layanin maminya. Jadi waktu maminya meninggal, dia benar-benar drop. Waktu drop, ngurus kremasi maminya itu 2 hari berturut-turut capek, sudah itu tidak makan. Waktu itu dia batuk-batuk. Saya bilang, Nelson hati-hati, jangan batuk-batuk. Karena kalau batuk nanti bahaya COVID, Son. Saya bilang gitu.
Iya Ce, dia bilang gitu. Terus dia mau jaga di kamar mayat. Jadi saya bilang nggak usah, Nesan pulang. Karena apa? Kalau di kamar mayat itu ada dua hal. Satu adalah banyak kuman, banyak bakteri. Karena ada bekas orang meninggal pasti tidak steril daerah sana. Satu. Yang kedua, pasti ada roh-roh jahat. Karena ada roh-roh yang memang belum waktunya dipanggil Tuhan atau roh-roh gimana. Dia bisa orang mati itu banyak rohnya di sana. Jadi Jos Nesan nggak usah. Saya teringat sama Mami terus, C katanya. Aku bilang, Mami sekarang sudah di surga. Mami sudah di surga. Mami yang ada itu jasadnya. Jasadnya tidak perlu ditunggu, tidak perlu dijaga. Kalau kita di Medan itu dalam batas waktu jam 11 sudah ditutup, semua harus pulang. Nesan tidak boleh itu. Nesan harus pulang. Ayo pulang. Oke, jam 9:30 dia pulang. Setelah beberapa hari setelah maminya meninggal, saya telepon tidak bisa hubung. Karena nggak bisa hubung, terus dia pakai video call, dia tampilin dia, saya kena COVID, dia bilang, loh, kok kamu kena COVID, Son? Iya, katanya gitu. Terus turun naik, dia saturasinya turun menjadi 40, sampai padahal dia sudah masuk imunoglobulin, dimasuk dari itu untuk meningkatkan imun tubuh. Disuntik plasma darah, tujuannya meningkatkan plasma darah orang yang sudah kena itu diiniin. Semua dari masukin. Tapi dia masih tidak bisa ini. Sama seperti Pak Hotben bilang tadi, bahwa namanya kalau Pak Hotben tua tadi ngomong, yang penting nggak boleh stres. Nggak boleh, harus bawa hati yang gembira adalah obat. Dan harus percaya kita itu pasti disembuhkan. Tapi karena dia bukan anak Tuhan, dia Buddha, mama papanya Buddha, dia ini, saya ajak dia berdoa, saya bimbing sama dia. Benar-benar bulan Maret itu bulan doa, benar-benar itu terjadi. Kami dengan para pendoa sama-sama kita doain. Waktu kita doa, masuk di dalam doa peperangan, dinampain sama Tuhan Yesus. Dari cahaya terang masuk ke kamar tempat dia dirawat. Terus nampak ada kuasa-kuasa gelap yang mencoba menghalangi berkat Tuhan itu turun atas dia. Tapi terus kita perangin selama 3 hari, dari pagi sampai malam, 1 hari aja bisa kita doa 2-3 jam. Akhirnya dia bisa disampaikan oleh hamba Tuhan, kalau dia sembuh cepat dibaptis, kalau dia sembuh cepat dibaptis. Terus waktu hari terakhir dia tidak bisa napas lagi, mau masuk ventilator di dalam mulutnya, cece-nya datang. Kami dapat ini kasih baptis, kasih perjamuan kudus. Jadi ditanya sama dia, Nesan mau nggak ini? Jadi waktu pagi itu sudah selama 7 hari diproses di rumah sakit, dia semakin drop. Ditanya sama dia, Nesan mau makan perjamuan kudus, darah dan tubuh Yesus? Mau dia manggut, dia mau. Padahal yang lain suruh jangan masuk, nanti kalau pada kondisi kayak gitu bisa infeksi di dalam. Karena ini harus dibersihin pun harusnya. Tapi dokter di sana bilang nggak apa-apa, dia sudah tahu kalau orang pasang ventilator kemungkinan untuk bisa selamat itu kurang. Jadi dikasih kesempatan untuk itu dapat perjamuan kudus. Waktu pagi-pagi di bawah ini, biasanya di Jakarta itu macet. Semua orang kalau mau berjalan itu macet kali, tapi ini ajaib karena memang dari semalam sudah kita doain, dia berjalan itu tidak sampai 15 menit sudah sampai ke rumah sakit, dan detik-detik terakhir waktu mau masuk ventilator diizinkan, ditanya sama dia mau makan, mau, dikasih makan sampai habis makan itu kita ini dipasanglah ventilator. Waktu kita berdoa jam 10 sampai jam 11 sampai jam 12 kami berdoa terus, jam 12:05 lewat dia. Satu hal yang kita dapat, kita sedih. Karena apa? Kok Tuhan mamanya belum lagi 1 bulan sudah meninggal anaknya. Tapi Tuhan ingatkan ke kita. Tuhan dapat ayatnya bahwa Nesan tidak mati. Nesan akan hidup, dia akan menjadi kesaksian akan Tuhan. Terus kita ngomong Tuhan, Tuhan kok bisa Nesan tidak mati, kenyataan ini dia hidup.
kenapa ini dia tidak ini. Ternyata Tuhan ingatkan bahwa kita yang selama ini sungguh-sungguh sama Tuhan, belum tentu pada hari-hari terakhir kita benar-benar berpegang pada Tuhan. Sedangkan si Nason, dia benar-benar belum percaya, belum tahu sama Tuhan Yesus sama sekali. Tapi dia akhir hidupnya dia bisa pilih dan dia percaya, dia mau minum perjamuan kudus dan makan tubuh dan darah Yesus. Dan itu dia sudah dibaptis secara otomatis sama Tuhan. Dan setelah kita doa, dia langsung pergi, langsung benar-benar pergi. Nah, kami percaya pada selama 3 hari berturut-turut kita berdoa di bulan doa, di bulan Maret, tema doa kita adalah bulan doa, saya percaya itu tidak ada yang sia-sia. Dan saya percaya Tuhan benar-benar sudah panggil Nason ke surga, karena apa? Kita dapat melayani, berbagi tentang COVID-19, tentang pengobatannya. Apa yang tidak bisa dialamin, tidak bisa kita berikan kepada Nason. Waktu itu Nason saya bilang, Nason harus makan pencewang. Karena pencewang itu sifatnya adalah, jadi gini, untuk COVID-19 itu ada fungsinya gini. Dia satu, memproduksi dahak banyak, dahak yang banyak menutup saluran pernapasan. 2, pekerjaan dari virus COVID-19 ini adalah menggumpalkan darah. Kalau darah itu bergumpal, darah itu adalah alat pelantara oksigen untuk mengalirkan oksigen. Darah adalah sebagai transportasi. Jadi oksigen ditransportasi ke seluruh tubuh melalui darah. Jadi kalau darah bergumpal, darah itu nggak bisa sampai ke jantung, maka jantung akan anfal. Kalau darah itu menggumpal, dia tidak bisa sampai ke ginjal, ginjal akan anfal. Kalau dia tidak sampai ke otak, otak jadi juga anfal. Jadi banyak fungsi tubuh, kalau akibat kekentalan darahnya itu menggumpal, dia tidak bisa jalan, itu yang bisa anfal. Makanya harus diperiksa D-dimernya berapa, tidak boleh di bawah berapa, itu ada hitungannya. Terus saturasi, oksigen yang di dalam darah itu hitungannya pakai saturasi. Nah, dia itu sudah sampai turun drop, itu minimal di 90 itu sudah bahaya. Dia turun sampai ke 40, tekanan jantung pun sudah, nadinya sudah jadi 42. Benar-benar sudah nggak ini, tapi dia masih bisa mau makan perjamuan kudus itu. Terus yang pertama, yang kedua, dahaknya mengental, dahaknya itu menutup saluran pernapas sehingga kalau orang kena COVID, dia nggak bisa punya indera perasa, penciumannya pun hilang. Nah, jadi kalau yang diajarin kemarin itu adalah kita kumur-kumur mulut kita dengan air garam. Jadi ambil 1 gelas air garam, kita kasih 1 sendok air, 1 sendok garam, air kita kodok, terus kita kumur-kumur dari tenggorokan ini juga harus dikumur-kumurkan sampai sudah itu dibuang sampai mulut kita yang memang biasanya banyak dahak di tenggorokan, di pangkal tenggorokan kita ini bisa hilang. Nah, sudah itu minum yang terakhir kita tegok. Terus kita beli jeruk lemon diperas. Itu saja yang kita makan. Sama ada ramuan obat Cina yang mengeluarkan fungsi dahaknya banyak. Akibat dari ini, Nason kita tidak bisa layanin seperti itu karena di rumah sakit itu suster tidak melayani. Mereka juga takut dengan COVID. Jadi waktu dipijit meminta air minum, harus banyak minum. Air minum yang tidak keluar, pijit suster nggak datang. Dia pun tidak bisa ngangkat tangan untuk ngambil ini karena lemas badannya. Dan tidak ada nafsu makan, mau muntah, mau mual. Kalau tidak ada nafsu makan, kita harus bikin sereal, minum sereal untuk menambah tenaga. Jadi pikiran harus terang, minum sereal itu obatnya. Terus banyak berdoa, Tuhan pasti selamatkan. Nah, setelah kita dapat semua knowledge itu, Nason sudah meninggal. Tuhan berikan kesempatan bagi kita untuk melayani orang yang sakit. Jadi yang sakit COVID-19 saya sudah banyak kasih obat yang diberikan dari Singsay itu rata-rata sudah lebih dari 25 orang sudah disembuhkan. Jadi saya tetap melayani sekarang, saya melayani apa yang saya rasakan akibat kehilangan daripada adik, saya nggak mau orang lain mengalami hal yang sama. Makanya kemarin saya ada bilang, kalau ada nomor teleponnya Pak Hotben, kasih ke saya, nanti saya mau sharing obat untuk Pak Hotben. Tapi ternyata hari ini saya melihat Pak Hotben luar biasa,
sudah disembuhkan Tuhan, wajahnya berseri-seri, wajahnya berseri-seri, sudah luar biasa, sudah disembuhkan Tuhan. Terima kasih. Mungkin cuma itu kesaksian. Jadi satu hal di dalam keterbatasan kita tetap bisa melayani Tuhan. Baik kita melayani melalui doa, melalui sharing, memberikan peneguhan bagi yang sakit, itu salah satu bentuk pelayanan kita di masa-masa sekarang ini. Cuman itu yang mau saya sampaikan. Jadi bagi yang sakit jangan takut, Bapak bertua, nggak usah takut, Ibu juga, kita percaya sebab oleh bilur-bilur Tuhan Yesus setiap kita pasti sembuh. Apapun yang menjadi pergumulan kita Tuhan sembuhkan. Tuhan cukupkan segala sesuatunya sehingga Tuhan dalam keadaan sekarang ini Tuhan cuma mau namanya dipermuliakan. Kita semua menjadi saksi Tuhan. Pada saat Roh Kudus turun atas setiap kita semua akan jadi saksi Tuhan. Betapa Tuhan itu baik. Betapa Tuhan bilang kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Dan Tuhan mau itu bukan cuma lip service, itu bukan cuma ngomong. Tuhan mau setiap kita alamin, kita rasakan, dan kita boleh bagi dengan yang lain. Terima kasih. Cuman itu yang saya sampaikan. Tuhan berkatin. Ya. Terima kasih buat kesaksian buat Bu Jenny ya. Telah melayani tadi Nelson ya. Saat-saat dia sebelum meninggal, tetapi dia terima Tuhan Yesus. Begitulah pelayanan dalam hidup kita ya. Kita berikan kesempatan kita seperti macam Ibu Jenny tadi ya. Supaya kita mendapat mahkota yang diberikan Tuhan kepada kita. Kalau tidak ada lagi, saya serahkan kepada Ibu Jenny untuk membawa doa syafaat. Baik, bersatu hati kita sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat malam Tuhan. Malam ini, di malam FA ini kami datang ke hadapan-Mu. Kami hamba-hamba-Mu, kami mohon ampun di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni setiap dosa pelanggaran kami. Ampunin, kami juga mau melepaskan pengampunan bagi orang yang bersalah kepada kami. Kami tidak mau berkat Tuhan terhalangin oleh dosa. Kami mau setiap kami yang hari ini FA mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tuhan terima kasih, Tuhan kami mengundang Engkau masuk di dalam roh, jiwa dan tubuh kami. Ambil alih hidup kami ya Abah. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Karena kami tahu Tuhan, pada hari-hari terakhir ini, kami tidak sanggup berdiri, kami tidak sanggup berjalan tanpa Engkau Tuhan. Kami butuh Engkau. Urapin kami, urapin mata kami Tuhan, agar mata kami boleh melihat ada Tuhan di dalam setiap hidup kami. Dalam kami percaya Tuhan, setiap kami, anak-anak-Mu Tuhan, kami berjalan dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Karena Tuhan yang menuntun kami. Tuhan kalau kami tidak mengerti apa yang terjadi di dalam kehidupan kami, Tuhan seret kami. Bawa kami berjalan Tuhan, karena kami tidak mengerti, kami tidak tahu, tapi kami tidak mau sesat Tuhan. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau. Walaupun itu jalan-jalan yang sempit, tapi kami percaya kami butuh kehidupan daripada-Mu ya Abah. Tuhan, malam hari ini hamba membawa Bapak Khotbah Tua untuk ibu dan keluarga besar mereka. Tuhan kalau Engkau izinkan hamba-Mu ini mengalami COVID-19, Tuhan terima kasih Tuhan. Untuk kebaikan Tuhan. Tuhan pasti sembuhkan. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberikan imunisasi vaksin yang sesungguhnya yang daripada Tuhan kepada Bapak Khotbah Tua dan kepada Ibu. Kami percaya kalau vaksin daripada manusia itu bisa gagal. Tapi kalau vaksin daripada Tuhan itu akan kekal dan aman di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Abah, bukakan tingkap-tingkap langit-Mu bagi hamba-Mu ini Tuhan. Apa saja doanya, apa saja pergumulannya, Tuhan jawab. Tuhan, kami berdoa ya Tuhan saat ini, sembuhkan imun tubuh daripada-Mu Tuhan. Darah Yesus itu mengalir, masuk dalam kehidupan daripada istri Pak Khotbah Tua. Darah Yesus, di dalam darah Yesus ada nyawa, di dalam darah Yesus ada kesembuhan. Ibu dan Bapak boleh disembuhkan sempurna dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih berkatin organ tubuhnya.
Berkatin oksigennya Tuhan, saturasinya boleh bangkit, boleh naik dalam nama Tuhan Yesus. Akan naik di atas 100 Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala sesuatunya. Baik itu tekanan darahnya, jantungnya, levernya, ginjalnya Tuhan. Empedunya Tuhan, sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, izinkan kami menjadi saksi-Mu betapa Engkau baik. Engkau memelihara, Engkau menjaga, Engkau yang menyembuhkan daripada keluarga Bapak Herbert Tua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Abah. Tuhan, apa saja kebutuhannya Tuhan untuk kehidupan, untuk pengobatannya Tuhan cukupkan. Kami percaya Rumah Sakit Columbia Asia milik Tuhan. Kalau daripada Pak Herbert Tua Siagian, itu keluarganya adalah anak Tuhan. Tuhan, kami percaya dia memiliki otoritas, dia dapat pengobatan secara cuma-cuma daripada Tuhan. Apa saja yang dibutuhkan, Tuhan penuhkan dengan cara-Mu yang ajaib ya Abah. Terima kasih, berkatin obat-obatan yang dia makan, berkatin konsumsinya, makanannya Tuhan, sucikan, kuduskan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan hikmat daripada dokter untuk merawat. Berikan, kirimkan bala tentara malaikat surgawi untuk melayan keluarga ini ya Abah. Kebaikan kemurahan Tuhan menyertai setiap langkah kakinya. Terima kasih ya Abah, bila melalui kesembuhannya Tuhan. Banyak keluarga yang mengenai kena COVID juga boleh di-sharing, boleh dibantu, boleh disembuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau pakai hamba-Mu secara luar biasa. Tuhan, hamba juga mengucap syukur untuk Pak Palar. Hamba juga mengucap syukur untuk Ibu Helena, untuk putrinya. Tuhan, terima kasih berkat-Mu turun atas hamba-Mu ini Tuhan. Kami percaya kalau Tuhan sudah memegang tangannya, Tuhan juga akan memeliharanya. Tuhan akan mencukupkan segala sesuatunya. Apapun kebutuhannya Tuhan berkatin. Bahkan Tuhan lingkup dengan darah Yesus. Keluarga ini boleh aman dalam perlindungan-Mu yang sempurna. Kami juga berdoa untuk apa? Juga untuk Bapak Antoni, Tuhan, untuk putra-putrinya, Tuhan balut dengan darah-Mu yang kudus Tuhan. Berkatin hamba-Mu ini Tuhan. Engkau memberkatin dia, Engkau menjaganya seperti Engkau menjaga biji matanya, biji mata-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan juga memberkatin, Engkau memberkatin karirnya, Engkau memberkatin usahanya Tuhan. Tuhan angkat terus naik ke atas dan tidak pernah turun menjadi ekor. Dia akan menjadi imam yang luar biasa, menjadi kaki tangan Tuhan dalam pelayanan ini Tuhan. Terima kasih ya Abah, terima kasih. Tuhan, hamba berdoa untuk Ibu Cincin, hamba juga berdoa untuk Ibu Lena Tuhan, hamba juga berdoa untuk Ibu Yecien, untuk Bapak, untuk Ibu Kaciu. Tuhan, Engkau memberkatin hamba-hamba-Mu ini yang luar biasa Tuhan. Keluarga demi keluarga Tuhan, Engkau memberkatin imam kepala keluarga, Engkau memberkatin ibu-ibu, Engkau memberkatin anak-anak Tuhan. Balut keluarga besar kami dengan darah-Mu yang kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau sampai saat ini kami boleh mengalami kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih, kami tetap mengucap syukur. Walaupun juga dalam keadaan tidak baik, kami tetap mengucap syukur. Karena kami tahu ada maksud di atas segala-galanya. Terima kasih ya Abah. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk pemimpin kami Tuhan, Bapak Presiden. Kami berdoa untuk wakil, untuk MPR, DPR Tuhan, untuk aparat aparatur negara dari pusat sampai daerah. Tuhan, berikan hamba-hamba-Mu ini Tuhan roh takut akan Tuhan. Biar dia melayani negara ini, bangsa ini, rakyat ini dengan sungguh-sungguh ya Abah. Terima kasih hikmat-Mu turun atas hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih ya Abah, terima kasih. Terima kasih. Ampuni setiap dosa pelanggaran kami Tuhan. Kami mau berbalik daripada jalan-jalan kami Tuhan yang jahat Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu atas bangsa kami Tuhan. Terima kasih ya Abah, terima kasih. Kami juga mau berdoa untuk orang-orang yang sakit COVID. Kami mau berdoa untuk India Tuhan. Kami mau berdoa untuk kota-kota yang ada di Indonesia yang saat ini tingkat COVID-nya tinggi Tuhan. Tuhan sembuhkan. Tuhan pulihkan Tuhan. Kami untuk menggak dalam kitab Wahyu Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau sedang menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Di balik COVID ini Engkau sedang menyatakan betapa Engkau baik. Engkau tetap menjaga orang-orang yang tetap setia kepadamu ya Allah.
Terima kasih Tuhan, setahun setengah sudah berlalu, tapi kami boleh tetap berjalan bersama dengan Engkau. Kami mengucap syukur ya Abah. Mau berdoa untuk yang kehilangan pekerjaan ya Abah. Tuhan tolong, Tuhan buka saluran daripada Grab, daripada yang lain Tuhan, menjadi tempat pekerjaan Tuhan bagi keluarga demi keluarga. Tuhan, jangan lepaskan setiap hamba-hambamu, setiap umatmu Tuhan, untuk tetap terus Tuhan Kau pegang tangannya dengan caramu yang ajaib. Tuhan terima kasih ya Abah, terima kasih. Kami mengucap syukur juga untuk vaksin yang akan edisi kedua ini akan turun Tuhan. Tuhan sebelum ini dipakai, Tuhan sucikan, kuduskan. Bila melalui vaksin yang diberi oleh bangsa, pemimpin bangsa kami Tuhan. Itu boleh menyatakan kemuliaan-Mu. Bangsa kami boleh kebal, bangkit imun tubuhnya Tuhan. Sehingga ada kesehatan dan ekonomi boleh bangkit di dalam nama Tuhan Yesus. Cukup sudah Tuhan, cukup sudah ya Abah. Untuk masa-masa yang sulit saat ini Tuhan. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Kami juga berdoa untuk kota-kota yang mengalami bencana alam. Kami mau berdoa untuk orang-orang yang mengalami kesusahan pada hari-hari terakhir. Tuhan kirimkan bala tentara malaikat surgawi untuk menolong, menopang setiap hamba-hambamu ini, setiap umatmu Tuhan, baik yang sudah mengenal Engkau maupun yang belum mengenal Engkau. Yang belum mengenal Engkau, dia akan merasakan Tuhan baik. Tuhan memberikan kesempatan, Tuhan memberikan hati, Tuhan memberikan pengurapan, Tuhan yang menyembuhkan Tuhan. Tuhan bangkitkan, berikan mereka kekuatan ya Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur juga Tuhan untuk gembala kami, untuk Pak Niko, untuk Pak Bambang, untuk Pak Edi. Tuhan berkatin juga gembala daripada FA. Tuhan memberkatin hamba-hambamu. Tuhan perlengkapin hamba-hambamu dengan visi misi yang daripadamu. Sehingga kami boleh berjalan dengan visi misi yang daripadamu. Sehingga kami tidak berjalan seperti orang buta yang tidak mengerti kemana arah tujuan kami. Kami mengucap syukur Tuhan, kami berada pada wadah yang betul. Kami mengucap Kita pandang wajah kita. Mari kekasih-kekasih Tuhan pulanglah. Bawalah anugerah daripada Allah yang berlimpah-limpah dan cinta kasih daripada anaknya Tuhan kita Yesus Kristus dengan persekutuan manis dan Roh Kudusnya. Itulah menyertai kita mulai malam hari ini. Esok sampai Kristus datang kedua kalinya untuk menjemput kita di permai yang indah. Mari kita yang percaya dan berkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom, puji nama Tuhan. Kita mendengarkan pengumuman untuk malam hari ini. Terima kasih buat Bapak Ibu yang telah bergabung pada malam hari ini. Buat Ibu Yechen, Ibu Cincin, Ibu Julia, Bu Katijo, Pak Hotben, Pak Antoni, dan Bu Jenny ya. Bu Jenny udah keluar ya. Sama Pak Edi Santoso tadi sempat ya. Puji nama Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang telah bergabung, biarlah di minggu-minggu yang akan datang kita boleh bergabung kembali di ibadah Eva Jum seperti yang kita lakukan pada malam hari ini. Yang kedua, pengumumannya di minggu depan tetap kita lakukan Eva Jum seperti pada malam hari ini pada tanggal 5 Juni pada pukul 19.30. Yang ketiga, bagi Bapak Ibu yang telah ikut pada malam hari ini, apabila ada aplikasi Zoom yang telah dikirimkan host kita, Pak Antoni, di Departemen EPA maupun di grup GB Angling di Telegram, boleh disampaikan, dikirimkan kepada teman-teman atau keluarga-keluarganya atau kepada anggota-anggota EPA-nya, supaya mereka boleh ikut seperti yang kita lakukan pada malam hari ini. Karena pada GB Anglim sekarang kan masih belum onsite ya, masih bergabung ke Selekta. Puji nama Tuhan. Demikian untuk pengumuman pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Ya, shalom semuanya. Ibadah telah selesai. Sebelum kita meninggalkan ibadah ini, kita foto dokumentasi dulu ya. Oke, kita hitung mundur. 1, 2, 3. Oke.
Oke, selesai. Oke, demikian FAGB yang LIM sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati.